Hai, ketemu lagi bareng sama Al di webinar seri Wujudkan Passionmu kali ini. Al mau berbagi seputar penerapan Internet of Things dengan memanfaatkan smartphone. Oke, mungkin perkenalkan buat teman-teman yang masih belum kenal, nama saya adalah Salman Alfarisi. Kebetulan saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Budi Luhur. Saya merupakan seorang yang digital savvy dan teknologi entusias. Saya biasanya memanfaatkan teknologi untuk menunjang produktivitas saya. Nah, makanya hari ini saya mau coba sharing ke teman-teman gimana caranya memanfaatkan IoT dalam smartphone yang teman-teman miliki. Oke, pembahasannya antara lain adalah apa sih IoT itu atau Internet of Things itu, kenapa IoT ada, penerapannya saat ini seperti apa, bagaimana memanfaatkan IoT untuk produktivitas, terus juga IoT dalam genggaman smartphone, aplikasi apa yang bisa teman-teman gunakan nih, terus tips keamanan menggunakan perangkat IoT, sama terakhir adalah kesimpulannya. Oke, IoT itu sebenarnya apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang baru kenal atau baru dengar di telinga ya kan, IoT merupakan konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Simpelnya gini, kalau teman-teman ada di sebuah ruangan di mana ketika teman-teman hadir tiba-tiba ruangannya menjadi dingin ya kan, soalnya AC-nya nyala sendiri. Nah, itu kan tidak memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Jadi mesin udah tahu teman-teman tuh ada di ruangan tersebut, tiba-tiba AC-nya nyala. Sesimpel itu konsepnya IoT. Kenapa sih IoT ada? Simple karena kalau kata Harriet Beecher Stowe, susah juga nyebutnya. Human nature is all about lazy things, all lazy things. Jadi ya habitnya atau awalnya tuh emang manusia tuh bener-bener males ya. Maksudnya di sini adalah nature-nya atau keadaan alamiah manusia pada umumnya tuh ya males gitu. Makanya IoT ini bisa dijadikan dua hal nih. Pertama, apakah sifat malas bisa diatasi dengan IoT atau justru IoT membuat manusia makin males nih? Kayaknya sih nomor dua nih. Tapi nanti dulu, kita coba lihat kata si Bill Gates. Bill Gates pernah bilang ya kan, katanya tuh kalau dia mau cari pekerja, dia lebih memilih orang yang males. Katanya karena orang males itu kadang-kadang punya punya sebuah solusi cepat gitu, solusi cepat yang bisa diterapkan dan mudah gitu. Makanya pasti orang malas tuh nemuin cara aja supaya sebuah persoalan atau sebuah pekerjaan tuh jadi lebih mudah. Nah, jadi kemungkinan IoT itu bisa berguna buat orang-orang yang ya dari dulu males tapi pengen kerja berat, wah dia menggunakan IoT aja supaya kemalasannya ini mungkin bisa sedikit tersalurkan. Oke, kini sebenarnya IoT bukan lagi teknologi yang asing, melainkan sebuah konsep yang udah ada saat ini dan mulai merubah masyarakat, terutama gaya hidupnya nih. Jadi ternyata sudah banyak juga diimplementasikan IoT itu dalam smart TV, smart home, smart car, smart city, dan smart lainnya. Banyak banget smartnya. Apakah IoT akan merubah dunia? Kata Aston, dia bilang Internet of Things sebenarnya memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah dilakukan sama internet. Bahkan kemungkinan tuh dunia akan lebih baik dengan adanya IoT. Nah, things di dalam Internet of Things didefinisikan sebagai subjek. Jadi kalau teman-teman misalkan ada orang dengan monitor implan jantung atau hewan peternakan dengan transponder biochip, sebuah mobil yang dilengkapi built-in sensor untuk memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Jadi sebenarnya things yang ada di Internet of Things adalah sesuatu yang bisa men-trigger seseorang itu dalam bentuk objek yang bisa dikendalikan sama internet secara otomatis. Salah satunya adalah mobil yang dilengkapi sama built-in sensor. Itu salah satu simpelnya IoT. Di saat ini beberapa teknologi IoT telah diterapkan, salah satunya adalah
Amazon Go ini? 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tuh gimana Amazon ini memperkenalkan IoT dengan cara kita bisa belanja, nggak ada kasir, semuanya diatur sama sensor dan computer vision. Dan akhirnya kita bisa belanja, nggak usah bayar di kasir, tapi dia kedeteksi di dalam smartphone kita. Berikutnya ada Waymo. We spend so much of our lives driving from place to place. I'm just gonna stop. Right here? Yes! Save us a seat. Shouldn't it be easier and safer to get where we want to go? Since 2009, our team at Google has been developing fully self-driving technology and testing it on real city streets every single day. Until, after more than 1 million miles, we were ready to take a big step forward. In 2015, we completed the world's first truly driverless ride on public roads. Just a person in a car, no steering wheel, no pedals, navigating everyday traffic. Well, I've never been in Austin, Texas. Now I'm driving in Austin, Texas. It's a profound experience for me to be alone in a car. A very important segment of my life was cut away when my vision failed, and a self-driving car would give me a huge part of my life back. This is just the beginning. We're looking ahead to a new way, a better way for everyone. Say hello to Waymo. Jadi Waymo ini adalah salah satu mobilnya ciptaan Google, di mana mobil ini semuanya terhubung ke internet, gimana dia bisa melewati jalan dengan menggunakan Google Maps, terus juga bisa menghindari rintangan atau mobil di depannya dengan menggunakan sensor. Seseorang yang masuk mobil Waymo ini tinggal masuk aja ke dalam mobilnya, terus katakan dia mau kemana, si Waymo ini akan mengantarkannya dengan selamat. Jadi sangat amat otomatis ya. Beberapa negara di US katanya tuh udah bisa menikmati Waymo ini, tinggal menggunakan smartphone, terus mereka mau kemana, nanti naik mobil ini dia akan sampai selamat di tujuan akhirnya. Di Indonesia sendiri, saya ngelihat dunia IoT itu udah mulai berkembang juga.
terutama di bidang-bidang yang nggak ada sangkut pautnya bahkan sama teknologi. Salah satu contohnya yang saya lihat adalah e-fishery, di mana ini adalah salah satu teknologi IoT untuk ngasih makan ikan. Mungkin tujuannya adalah ngebantu para petani yang mungkin malas petaninya ya, atau para penambak atau para peternak ikan yang dia nggak selalu bisa ngasih makan ikan tepat waktu. Nah, si e-fishery ini dia bisa ngasih makan ikan secara otomatis, tinggal disetting aja di dalam smartphone kita. Maka sebenarnya ini adalah salah satu konsep IoT yang kurang lebih bisa diterapkan sama orang-orang. Jadi terhubung ke internet dengan adanya aplikasi, disetting aplikasinya, dikasih jadwalnya mau kasih makan ikan jam berapa, nanti si e-fishery ini akan kasih makan sesuai waktu yang ditentukan. Atau bahkan ketika makanannya habis nih, dia bakal bisa menyalurkan makanan kembali ke kolam-kolam ikan. Sebenarnya perangkat IoT awalnya tuh menggunakan yang namanya controller atau kita sebutnya remote. Tapi sekarang ternyata nggak usah ya. Dulu saya ingat banget, saya pengen banget ngebeli yang namanya smart remote dari 7Hub di tahun 2017, di mana remote ini bisa mengendalikan hampir semua device yang terhubung ke Bluetooth dan internet. Jadi dia bisa mengendalikan TV, bisa mengendalikan AC, bisa mengendalikan rice cooker, kulkas, dan macam-macam segalanya. Uniknya, secara nggak langsung inilah konsep dari smart remote ini adalah teknologi IoT yang dibenamkan ke dalamnya. Nah, sebenarnya dengan smartphone aja kita udah bisa nih menerapkan Internet of Things di dalam keseharian kita. Makanya saya bakal coba sih ngasih tahu teman-teman keuntungan dan manfaat IoT untuk personal productivity, terutama dengan menggunakan smartphone. Pertama, otomatis. Nah, otomatis pekerjaan kita dengan menggunakan teknologi IoT dan aplikasi yang kita taruh di smartphone kita, segala pekerjaan tuh bisa otomatis. Nanti saya kasih tahu. Terus untuk mengingatkan kita akan sesuatu, kadang-kadang kalau misalnya kita punya smartphone itu digunakan untuk misalnya sebagai pengingat jam alarm kita bangun tidur. Nah, tapi dengan kita memanfaatkannya dengan teknologi IoT, kita bisa mengingatkan berbagai macam hal, bukan cuma meeting atau bangun tidur aja. Terus juga mempermudah tugas yang tadinya sulit. Nanti saya akan kasih tahu nih manfaat IoT di dalam smartphone kita untuk mempermudah tugas-tugas yang tadinya sulit. Berikutnya juga mempersingkat proses yang tadinya sangat amat panjang. IoT itu dia karena punya trigger, jadi dia nggak usah harus ngeliatin waktu, tapi dia akan terproses dengan sendirinya. Berikutnya juga menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Oke, makanya kita sebagai manusia modern nih, stop bekerja terlalu keras, kita harus tahu cara kerja dengan cerdas. Nah, kita harus bisa berubah untuk lebih sukses dengan memanfaatkan teknologi secara positif. Nah, saya akan coba kasih gambaran IoT dalam genggaman smartphone kita. Pertama, kalau tadi teman-teman lihat kasusnya si Amazon Go dan Google, sebenarnya ada 3 karakteristik yang mendasar yang kita bisa terapkan pada smartphone kita sebagai devices atau alat penunjang IoT. Salah satunya, smartphone kita tuh otomatis terkoneksi sama internet. Kedua, bisa menjadi trigger dari sebuah action. Misalnya, yang tadi teman-teman lakukan, yang biasa kita lakukan adalah menjadikan smartphone sebagai alarm untuk kita bangun tidur. Dan yang terakhir, di smartphone juga ada yang namanya sensor dan notifikasi. Nah, terlepas dari 3 hal tersebut, 3 hal ini, sebenarnya IoT dalam genggaman smartphone bisa nggak sih sebagai controller dan smart devices yang terhubung? Bisa, jawabannya. Itu banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan yang ngerubah smartphone-nya teman-teman tuh bisa jadi controller dari device IoT. Oke, salah satu aplikasi yang saya mau tunjukkan yang saya juga pakai namanya adalah MacroDroid.
Nah, MacroDroid di sini sebenarnya sebuah aplikasi nih, dia gratis, teman-teman bisa download. Dia adalah aplikasi yang bisa menghubungkan smartphone-nya teman-teman dengan task atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan secara otomatis nih, sesuai dengan konsepnya IoT. Misalnya apa aja? Misalnya adalah dia bisa teman-teman melakukan trigger itu ke sebuah tugas. Misalnya ketika teman-teman dapat alarm, misalnya alarm bangun tidur, secara otomatis mungkin teman-teman bakal handphonenya membacakan sebuah berita. Itu bisa banget. Terus juga teman-teman selain ada trigger, di sini juga ada yang namanya action, di mana teman-teman bisa menggabungkan dua atau lebih aplikasi yang bisa dijalankan secara simultan. Contohnya adalah ketika teman-teman ngirim email, teman-teman mau emailnya tersebut tuh ke SMS juga ke misalnya smartphone-nya teman-teman. Nah, untuk hal tersebut sebenarnya aplikasi yang lebih canggih untuk pemanfaatan IoT juga ada yang saya gunakan. Namanya adalah If. Kalau teman-teman belum tahu, If ini adalah salah satu aplikasi yang memungkinkan teman-teman itu untuk mengkoneksikan ke berbagai devices secara sekaligus ya. Jadi dia bisa terhubung ke Smart TV, bisa terhubung ke AC-nya teman-teman, bisa terhubung ke dalam lampunya teman-teman, bisa terhubung ke sosial medianya teman-teman, bahkan bisa banget itu untuk mengotomatisasikan semua pekerjaannya teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya, dia tersedia untuk iOS dan untuk Android. Sebenarnya If ini apa sih? If adalah sebuah aplikasi di mana dia bisa mengkoneksikan berbagai macam services, yang misalnya kalau teman-teman punya mobil nih, mobilnya tuh bisa dibuka otomatis sama aplikasi If ini. Atau teman-teman di rumah punya smart lamp atau lampu yang canggih nih, teman-teman bisa banget nih ketika datang ke rumah tinggal secara otomatis lampunya nyala, itu bisa banget. Itu bisa disetting ke dalam aplikasi If ini. Ini salah satu contohnya ya. Jadi teman-teman bisa buka garasi teman-teman kalau udah sampai rumah. Teman-teman juga bisa nih kalau misalnya saya mau dong diingetin sama smart speaker saya ketika hujan besok saya harus bawa payung. Nah, ketika teman-teman turn on, aktifkan services tersebut yang dikoneksikan ke audio smart speaker-nya teman-teman secara otomatis nih, ketika dia mau hujan, itu 30 menit sebelumnya teman-teman akan diingatkan. Kamu mau keluar ya, 30 menit lagi nih Jakarta akan diguyur hujan. Secara otomatis nanti teman-teman bakal dapat notifikasinya dalam smartphone-nya teman-teman atau dari loudspeaker-nya teman-teman. Bahkan dia juga bisa ngecek kesehatannya teman-teman. Kalau teman-teman yang pakai yang namanya smart gelang pintar ya, atau smartwatch pada umumnya itu juga bisa. Ataupun yang pengguna sosial media nih bisa banget menggunakan si If ini tuh untuk nge-tweet secara otomatis ke Instagram nih. Jadi misalnya teman-teman posting di Instagram nih, secara otomatis Twitternya teman-teman juga memposting postingan yang ada di Instagram. Pokoknya If ini merupakan salah satu jenis kalau saya bilang ya, aplikasi yang mempermudah teman-teman untuk melakukan kegiatan beraktivitas modern dengan dukungan IoT yang lengkap. Jadi dia bukan cuma untuk ini aja ya, bukan cuma untuk Android aja, di iOS juga ada. Teman-teman bisa menciptakan applet-nya sendiri. Applet itu apa? Applet adalah resep, sejenis resep ya. Jadi teman-teman nih mau mengkoneksikan devices apa nih? Misalnya teman-teman mau di rumahnya kalau TV-nya tuh ada smart TV. Jadi ketika teman-teman duduk di misalnya jam 8 malam, secara otomatis TV-nya teman-teman bisa nyala sendiri dan teman-teman bakal ditampilkan channel yang teman-teman sudah pilih berdasarkan pengaturan If ini. Jadi sebenarnya pemanfaatan If ini lebih ke arah teman-teman menghubungkan berbagai macam smart devices-nya teman-teman agar aplikasi If ini bisa men-trigger berbagai macam devices yang teman-teman punya. Ini contoh yang saya biasa pakai ya. Jadi
Saya biasa ngirim sebuah pesan ketika mau balik kerja. Jadi saya ngirim pesan WhatsApp secara otomatis dikirimkan ke kerabat saya di rumah supaya tahu kalau saya tuh lagi di jalan. Ada juga teman-teman bisa nge-backup secara otomatis. Misalnya komputernya teman-teman di situ ada Google Drive, nge-backup secara otomatis. Misalnya di setting di jam 2 pagi atau jam 1 pagi nge-backup yang ada di komputernya teman-teman secara otomatis. Enaknya si If ini nih gratis, teman-teman tidak akan dikenakan biaya special phone. Jadi lumayan lah. Nanti teman-teman bisa coba If ini sebagai salah satu aplikasi penunjang IoT. Nah, masalahnya adalah mungkin untuk prakteknya ini gampang ya. Teman-teman tinggal install If atau tinggal install Macrodroid. Tapi kebanyakan orang-orang tuh pada bertanya juga sama saya, gimana sih sekarang semua perangkat canggih kan atau smart devices terhubung ke internet. Makanya ada ancaman terhadap keamanan. Nah, makanya saya di akhir nih, ini slide yang cukup singkat. Gimana sih caranya supaya kita terhindar dari ancaman hacker misalnya ketika memanfaatkan smart devices. Pertama, hindari hacker nih supaya teman-teman aman komputernya dengan membuat password yang kuat. Kedua, lindungi akun dengan verifikasi 2 langkah. Ketiga, gunakan PIN pada perangkat mobile. Keempat, gunakan browser versi terbaru atau private VPN. Oke, ini udah kesimpulan. Kesimpulannya apa sih sebenarnya? IoT itu sangat bermanfaat banget bagi manusia modern dalam melakukan beragam aktivitas di keseharian. Saat ini, smartphone bisa dijadikan alat yang mendukung untuk trigger action di perangkat IoT. Salah satunya adalah teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi If tadi. Berikutnya, meski mempermudah, IoT masih memiliki celah keamanan. Jadi, teman-teman harus waspada juga, terutama supaya teman-teman aman nih menggunakan aplikasinya supaya bisa terhubung ke internet. Oke, itu aja sih teman-teman. Mungkin yang mau lebih kenal lebih dalam tentang teknologi IoT bisa masuk di Fakultas Teknologi Informasi atau Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur. Link dari webinar ini ada di bit.ly/webinar.ubl. Itu aja mungkin slide dari Al. Terima kasih atas waktunya mendengarkan webinar series kali ini. Al akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.